blok saraf ya, pemeriksaan mikrobiologi pada infeksi sistem saraf pusat. Nah, infeksi pada sistem saraf pusat dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Nah, tujuan praktikum ini agar dapat memahami berbagai penyebab infeksi saraf pusat. Kemudian memahami prosedur pemeriksaan mikrobiologi untuk identifikasi organisme penyebab sistem saraf pusat, penyebab infeksi. Ketiga, memahami pengelolaan spesimen, termasuk dari mulai pengambilan, pengiriman, penyimpanan, dan pengolahan untuk mendapatkan organisme penyebab infeksi sistem saraf pusat. Nah, spesimen untuk pemeriksaan ini biasanya ada yang umum adalah cairan cerebrospinalis. Nah, pengambilan cairan cerebrospinal ini dengan fungsi lumbal secara aseptik dilakukan oleh klinisi dengan kompetensi yang sesuai, jadi harus ya ahli ya. Nah, kemudian cairan ini segera dimasukkan ke dalam botol medium cair, medium ya, jadi nanti ada khusus mediumnya langsung. Jadi kadang-kadang kita cuma dapat sedikit, jangan terlalu lama gitu kita biarkan baru diolah. Jadi harus melakukan medium segera. Nah, berbagai bakteri penyebab meningitis pada bayi usia 0 sampai 3 bulan itu sering disebabkan oleh Streptococcus grup B. Masih ingat ya, Streptococcus kan ada beberapa grup B. Ada ini ingat spesiesnya? Streptococcus ini kan grup, tapi spesiesnya kan harus Streptococcus. Grup A apa? Leovinus. Ini kalau grup B, Streptococcus agalactiae. Kemudian Escherichia coli, jadi kuman-kuman enterit juga bisa. Listeria monocytogenes, itu yang sering. Kemudian usia di atas 3 bulan, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. Kalau ada trauma kepala ya bisa Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, atau bakteri anaerob bisa ditemukan. Nah, ini misalnya kita sudah ambil ini ya, cairan cerebrospinalis tadi. Nah, kalau transportnya bisa kurang dari 1 jam, ya, itu biasanya boleh kita centrifuge. Tapi kalau memungkinkan ya, kalau enggak jangan. Kalau bisa ada bahan centrifuge. Supernatanya bisa kita lakukan dengan uji serologi dengan latex agglutinasi. Nah, nanti sedimennya boleh kita pewarnaan gram dan kita tanam pada medium. Mediumnya tergantung, kalau Anda merasa dia ini perlu butuh agar coklat, pakai agar coklat. Kalau kuman-kuman aerob biasa pakai agar darah. Nah, tapi kalau transportnya lebih dari 1 jam, itu boleh menggunakan medium. Lalu kita inkubasi, jadi kirim dalam medium, inkubasi 35-37 ya. Ini 1 malam, kemudian dari situ nanti baru kita stop culture, artinya ditanam ulang. Jadi kita ini udah dalam medium, kita inkubasi saja, besoknya baru kita sebar di mediumnya, mau di plate agar darah atau agar coklat. Nah, ini misalnya cara pemeriksaannya. Spesimennya boleh, kalau dia sudah dalam medium ya langsung kita inkubasi aja dulu, baru kita sebar besoknya. Kalau dia langsung bisa kita sebarkan langsung di agar darah. Kalau rusak kurang dari 1 jam ya. Nah, tanam thioglycolat, ini kita belum tahu penyebabnya ya, boleh kita pakai medium, inilah standarnya. Agar darah, thioglycolat, agar coklat. Agar coklat ini nanti untuk kuman-kuman yang memerlukan suasana mikroaerofilik seperti Neisseria, Haemophilus. Nah, itu pakai agar coklat. Agar coklat toklan, nggak usah Tire Martin ya, yang nggak selektif. Karena biasanya ini steril ya, kumannya juga kalau ada infeksi 1 macam. Jadi cukup agar coklat aja. Ini kita inkubasi secara aerob. Ini di inkubasi CO2 kita bilang candle jar. Nah, ini masih ingat nih medium thioglycolat. Untuk kuman apa tuh bisa?
Ini ada warna-warna merah ini kan indikator oksigen. Artinya kalau dia merahnya sampai sini, oksigen baru ada berdifusi di sini. Tapi kalau merahnya udah ke bawah ya nggak bisa. Untuk kuman anaerob, tapi bukan hanya anaerob, aerob juga bisa. Jadi untuk kalau kita nggak tahu, ya ini ada dulu kita tanam. Nah, mungkin nanti nggak tumbuh di sini, tapi ada tumbuh di bagian bawah, kemungkinan dia kuman anaerob. Jadi ini besoknya baru kita lihat. Kalau nggak tumbuh di sini, tapi tumbuh di sini, oh berarti yang mikro aerofilik, kayak Neisseria atau Haemophilus. Nah ini yang dibilang sungkup lilin atau Candida. Ini yang sungkup untuk kuman-kuman yang membutuhkan CO2 lebih tinggi. Jadi artinya kita sudah gores di agar coklat, kita inkubasi, nyalakan lilin, nanti lilinnya nyala, tapi kita tutup kan. Lilin mati udah cukup dengan CO2-nya meningkat, O2-nya turun. Nah itu kita bisa pakai toples biasa asal yang tutupnya kedap pakai keran. Nah ini gunanya kalau kita udah tanam di agar coklat, lilin kita usahakan di atas. Karena apa? CO2 itu berat, jadi jangan sampai lilinnya lebih rendah dari plate ini. Nanti CO2 nggak kebagian CO2. Jadi gunanya kadang-kadang lilinnya kita lihat pendek, bukan hemat tapi supaya dia di atas. Nah ini misalnya contoh yang sudah kita biarkan di agar darah. Ini Anda lihat apa nih kejadian hemolisa ya, hemolisa alfa atau beta? Beta. Nah koloninya halus. Kira-kira apa ini? Contoh yang hemolisa beta yang udah Anda ingat. Pas blok yang lalu. Blok kulit. Ya oke, kita gram dulu kan. Oh hemolisa. Kita tahu ada gram. Begini dia. Apa nih? Fokus berantai, Streptococcus gram-positif. Nah kita mau tahu dia grup, tentu kita pakai uji serologi dengan antiserum. Ingat ya, ini ada antiserum, antibodi terhadap grup A, grup B, C, D, F, dan G. Nah tinggal kita uji, bikin suspensi kuman. Ini di apa namanya kertasnya, tapi yang nggak bisa tembus air ya, artinya udah disediain. Nah ini bikin suspensi dengan NaCl aja, kumannya dulu, baru kita bikin suspensi, tetesin 1 tetes antiserum grup A, 1 tetes antiserum grup B, demikian seterusnya, goyang-goyang sebentar. Di mana terjadi aglutinasi itulah grupnya. Nah ini dia grup B. Nah, tinggal kita kasih uji resistensinya. Dilakukan terhadap beberapa antibiotik. Nah ini kita pewarnaan gram langsung dari cairan ini ya, cerebrospinalis tadi. Kita lihat begini. Kira-kira apa itu? Bentuknya berdua-dua. Gramnya positif. Ini kita lihat ya, kalau dia dari spesimen kita bisa lihat ini sel-sel radang. Jadi memang ada infeksi. Apa kira-kira contohnya yang begini? Streptococcus pneumoniae, tapi itu kemungkinan kita nggak tahu nih ya, berdua-dua. Nah tentu kita identifikasi, masih ingat pakai apa? Ada cakram apa? Octohid. Nah ini kalau contoh pneumonia itu ya, nanti Anda lihat ya, dia agak mukoid, berlendir. Nah itu menunjukkan dia memang berkapsul. Nah itu hemolisenya alfa. Kemudian kita lakukan pewarnaan gram lagi, oh benar dia berdua-dua. Udah identifikasi dengan cakram octohid bisa. Nah kalau dia sensitif terhadap octohid, diameter zona ini lebih dari 15 mili, itu dinyatakan sensitif, itu adalah Streptococcus pneumoniae. Tapi kalau dia resisten, bukan, itu masuk grup alfa yang lain atau viridan. Atau tanam pada empedu sapi itu ya. Nah dia nggak tumbuh di itu. Tapi kalau yang lainnya, kuman-kuman yang strep hemolysa alpha itu ada yang tumbuh, yang viridan itu tumbuh jadi empedunya keruh, ada pertumbuhan. Tapi ini nggak ada pertumbuhan, dia lisis. Jadi artinya bakteri lisis dalam empedu. Nah itu
seperti contoh strep pneumonia. Nah ini kalau Anda mau melihat reaksi Quellum ya, uji Quellum itu kita menggunakan antibodi yang spesifik terhadap kapsulnya, dia berkapsul. Nah itu direaksikan dulu dengan antibodinya, kemudian biarkan dulu diinkubasi, baru kita warnai. Nah terjadi penggemungan dari kapsul. Nah ini menunjukkan kuman Streptococcus pneumoniae. Ini dari penderita pneumonia. Nah kita langsung, ini pewarnaan langsung dari liquor cerebrospinalis. Kita dapatkan batang gram negatif, agak pendek-pendek. Nah kita lihat juga nih ada sel-sel radang, sel-sel PMN-nya. Nah ini kemungkinan dan penyebabnya. Batang gram negatif kita tanam, ternyata nggak tumbuh di agar darah, dia hanya tumbuh di agar coklat. Kira-kira apa? Dia batang. Di gram, batang gram negatif kecil-kecil. Nah, ini kemungkinan hemophilus kalau dia nggak tumbuh di agar darah. Nah, hemophilus itu untuk identifikasi, nah kita bisa pakai faktor. Ini faktor-faktor darah kita ya. Jadi ini faktor X, apa itu V, X dan V campuran. Ini cakram yang berisi faktor tersebut. Masa dia ingat faktor X apa? Lupa. Nah, jadi kalau Haemophilus influenza dia harus tumbuh kalau ada faktor yang dua ini. Jadi kita sebar kumannya di agar yang tanpa darah. Nah, letakkan lagi faktor. Nah, ternyata dia maunya tumbuh yang ada dua faktor ini. Dia nggak mau kalau cuma C atau cuma. Nah itu untuk Haemophilus influenza. Nah itu faktor X-nya adalah hemin dengan nikotinamida adenin dinukleotida. Nah ada Haemophilus lain, misalnya para influenza, dia maunya faktor V aja. Dia tumbuh di sini. Tapi kalau dia maunya V, tentu dia tumbuh juga di sini. Tapi di samping sini ada V-nya, sini juga ada V. Nah, tapi sekarang kita udah bisa uji nanti dengan API, PyTech. Nah, ini kadang-kadang nggak sengaja kita tanam kuman di agar darah nih, bukan agar coklat. Tiba-tiba kita lihat ada koloni Staphylo, tapi di sekelilingnya ada tumbuh kuman halus. Nah, dia suka membentuk, ini disebut fenomena satelit. Jadi kayak satelit ya, ngikutin. Nah, kenapa dia bisa tumbuh di sini? Karena si Staphylo ini mengeluarkan, memecah darah sehingga faktor-faktor tadi keluar. Nah, jadi dia, nah ini secara nggak sengaja kan kita ambil. Tapi kalau Anda mau asingkan, tentu ke agar coklat. Kalau Anda tanam di agar darah dia nggak tumbuh. Dia mau tumbuh sini kalau ada kuman Staphylo. Jadi sering kita nggak sengaja kadang-kadang, kok ada ini kayak pertumbuhan satelit. Nah, kemudian membentuk fenomena satelit. Nah, tentu identifikasi juga dapat kita lakukan sekarang apalagi canggih dengan mesin PyTech atau API. Nah, kalau API kita mengujinya dengan API enhanced. Jadi ini khusus untuk Neisseria dan Haemophilus. Nah, jadi kita tinggal tanam kumannya, nanti inkubasi, besok lihat perubahan warna. Nah, kita baca yang positif. Nah, yang positif dibaca, nanti nilai yang positif yang diambil. Nah, untuk reaksi yang tiga ini kita baca dulu, dia bisa ada dua hasilnya. Nah, baca dulu yang sebelum kita teteskan reagen. Ini hasilnya. Setelah diteteskan reagen, baca lagi. Nah, ini dia hasilnya. Untuk OA, CGP, dan indol. Nah, inilah yang kita masukkan ke ada softwarenya di komputer, keluarlah hasilnya Haemophilus influenzae. Nah, ini contoh lagi, ini pewarnaan gram langsung dari liquor tadi. Ini kita menemukan Diplococcus, ini dia ya, yang kecil-kecil. Di dalam sel-sel ada sel-sel PMN-nya. Nah, ini kira-kira Diplococcus gram negatif. Apa Venus Diplococcus? Neisseria. Nah, ini mungkin Neisseria tanam benar, dia tumbuhnya hanya di agar coklat, tidak tumbuh di agar darah, kemungkinan Neisseria. Kalau dia dari ATS meningitidis. Nah, ini kita
kita gram lagi dari koloni. Nah, kalau kita gram dari koloni tentu murni dia ya, kita lihat ini berdua-dua nih. Nah, identifikasi boleh uji oksidase, oksidasenya positif. Nah, ini juga bisa kita dulu pakai 3 gula aja, glukosa, maltosa, sakarosa, tapi dalam medium cysteine tritiptase agar. Ini mediumnya khusus, ini agarnya juga nggak padat sekali, semi solid. Nah, kita tinggal tusuk kuman yang mau kita identifikasi tadi. Kalau koloninya tusuk tegak lurus, inkubasi. Jadi dia ada indikator merah fenol. Ini ya pH netral, dia warna merah-merah, agak orange gitu. Inkubasi di CO2. Tentu kalau kita pakai tutup berat begitu kita longgarkan. Tapi kalau kita pakai tutup kapas nggak apa-apa, tetap bisa tertarik ya CO2-nya keluar. Nah, lihat hasilnya besok. Nah, kalau Neisseria menitidis dia meragi glukosa dan maltosa, sukrosa tidak diragi. Kalau Neisseria gonorrhoeae dia hanya meragi glukosa, maltosa, sakarosa tidak. Jadi yang ada peragian terjadi perubahan warna jadi kuning. Nah, tapi sekarang udah canggih, kita pakai, kalau kita punya API tinggal menggunakan API NH. Nah, kalau ini bacanya normal, nggak ada yang dibaca. Kita hasil ini aja setelah ditetesin. Itu Neisseria meningitidis. Nah, ini lagi contoh NCS pada agar darah. Lihat hemolisa juga ya. Nah, tapi ini ternyata setelah kita gram, sudah hemolisisnya juga nggak terlalu besar ya. Nah, setelah kita gram dia bentuknya apa ini? Batang gram positif. Apa kira-kira? Kecil-kecil. Nah, ini kemungkinan listeria. Nah, ini tuh kalau kita mau identifikasi listeria, diagram positif, katalasenya positif, artinya kalau kita tetesin dengan substrat H2O2 akan muncul gelembung-gelembung ya. Jadi dia punya enzim katalase. Oksidasenya negatif, tidak berspora, batang pendek, bergerak pada suhu 30. Suhu 37 dia nggak bergerak. Nah, itu kan. Nah, nanti lihat hemolisisnya, kalau positif, uji dengan rhamnose katanya positif, uji dengan silose, tidak meragi silose, nah kemungkinan ini. Nah, kalau ininya positif, meragi ini kemungkinan listeria. Nah, ini listeria banyak ya, tapi yang sering penyebab listeria monocytogenes. Nah, ini contoh geraknya, membentuk ini ya, umbrella motility seperti payung. Ini kalau diinkubasi pada suhu ruang ya, jadi bukan suhu 37. Di suhu 37 dia tidak bergerak. Ini ya, bergerak dia menyebar. Mungkin Anda lihat. Nah, bisa kita identifikasi dengan API. API-nya khusus yang untuk listeria. Nah, ini hasil dari listeria monocytogenes. Nah, kalau kita menggunakan Vitek, masih ingat ya, ada cardnya, masukkan di mesin. Nah, ini gula-gulanya. Sekian banyak uji biokimianya. Nah, itu mesin itu sendiri nanti yang membaca hasil. Ini bisa Anda lihat. Ini hasilnya semua. Ternyata dia adalah listeria monocytogenes dengan probabilitas 97%. Ini dia. Ya, kita punya, tapi kita di sini belum punya Vitek. Mungkin rumah-rumah sakit belum punya yang besar-besar. Nah, bisa juga kita temukan kalau kita gram batang gram negatif, tuh Anda lihat agak-agak ada kapsulnya juga kelihatannya. Apa ini? Ini batang gram negatif aerob nih dari agar darah. Ingat yang koloninya gini, mukoi berlendir. Contoh kuman. Iya, baik, iyalah. Ini kita uji oksidase. Kalau kita menggunakan API, nanti pakai yang kalau dia oksidasi negatif, tentu kita pakai API-nya tertentu 20 kg. Kalau di gram dari medium ya dia batang-batang. Nah, tinggal kita identifikasi, uji oksidasinya negatif, kita identifikasi dengan API. Nah, ini dia pakai yang 20 kg. Hasilnya dari sekian ini keluarnya Klebsiella pneumoniae. Bisa juga dengan Vitek.
Nah, ini uji serologi. Kalau ini untuk mendeteksi antigennya. Jadi bukan bakteri yang hidup ya, antigen. Nah, jadi kita bisa lihat Neisseria meningitis itu serogrupnya banyak. Nah, ini berdasarkan antigen di permukaannya ya, ada A, C, B, ini segala. Nah, jadi ini uji aglutinasi untuk mendeteksi antigen dari Neisseria meningitis. Bisa dari LCS, bisa dari serum, urin, atau biakan darah. Gampang, tinggal kita bikin suspensi, tetesinlah dia dengan inilah antibodinya, anti serumnya. Kalau dia menggumpal berarti itu yang positif. Berarti positif terhadap ya kalau nggak ini atau ini tapi ada semuanya itu juga. Nah, ini untuk Haemophilus influenza tipe B. Itu juga khusus influenza bikin suspensi, tetesin dengan antiserum. Kalau terjadi gumpalan berarti positif. Nah, ada sekarang yang untuk beberapa antigen. Ini juga cara cepat bisa terhadap spesimen cairan cerebrospinal, biakan darah, dan untuk isolat dari koloni. Jadi tumbuh di koloni, kita mau identifikasi boleh tetesin beberapa antigen. Ini contohnya banyak yang ini ya. Jadi pas korek meningitis ini ada suatu uji aglutinasi untuk bakteri meningitis. Jadi dia terdiri dari Neisseria meningitis grup A, ini antigennya ya, B atau B atau E. coli K1. Nah, itu dia udah termasuk sama rupanya juga. Y atau B135. Terus Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumoniae dan grup B dari Streptococcus. Bisa. Atau ini identifikasi langsung ya dari cairan atau biakan darah. Nah, kalau ini juga bisa kalau kita mau identifikasi bakteri, tentu setelah kita biarkan dalam medium. Kita mau tahu, oh dia cocok pakai nanti, tinggal pilih. Dia kan beberapa botol. Nah, inilah reaksinya semua. Jadi ada yang aglutinasinya warna putih, ada yang berwarna hijau. Nah, ini setelah diuji, ini semua negatif, ternyata ini yang positif. Nah, yang itu adalah terhadap Streptococcus grup B. Nah, ternyata kuman kita itu, atau kalau dia dari cairan langsung cerebrospinal, oh dia ada antigen grup B Streptococcus. Itu aja kayak